Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai jenis sistem pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Istilah pajak dalam sejarah dunia telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu. Berbagai jenis sistem pemerintahan yang ada seperti kerajaan, monarki, dan lain-lain memiliki istilah dan peraturan tentang pajak walaupun dalam bahasa yang berbeda-beda. Sejalan dengan perkembangan zaman, pajak pun terus berkembang termasuk pengertian, fungsi, tujuan, teknis, dan teori tentang pajak serta pemungutan pajak. Dalam materi ini, kami menjelaskan dan paparkan tentang jenis sistem pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, pajak penghasilan komprehensif. Dalam praktiknya, sistem pajak penghasilan komprehensif terutama didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan menyiratkan bahwa basis pajak mencakup remunerasi dan pendapatan modal yang diterima secara tunai. Ini menyiratkan bahwa capital gain atau keuntungan modal dikenakan pajak ketika mereka direalisasikan dan bukan ketika mereka bertambah. Pendapatan komprehensif sistem pajak memajaki semua atau sebagian uang tunai, pendapatan dikurangi potongan laba bersih sesuai dengan jadwal kurs yang sama. Yang kedua, ada pajak penghasilan ganda. Pajak berganda terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara, terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan berdasarkan salah satu faktor penghubung. Faktor penghubung tersebut bisa atas dasar personal connecting factor atau objective connecting factor. Konflik antara jenis faktor penghubung menyebabkan lebih dari satu negara diberikan klaim hak pemajakan atas suatu transaksi ekonomi yang sama. Menurut sistem pemajakan domestik di banyak negara, klaim hak pemajakan berdasarkan personal connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan terhadap penghasilan baik yang bersumber di dalam daerah teritorial suatu negara maupun yang bersumber dari luar negara. Sebaliknya, suatu klaim hak pemajakan berdasarkan objective connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan yang terbatas hanya terhadap penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Konflik antara kedua faktor penghubung di atas umumnya disebut dengan residence source conflict. Yang ketiga, ada pajak penghasilan semi ganda. Sistem pajak penghasilan semi dual didefinisikan sebagai sistem pajak yang menggunakan tarif pajak nominal berbeda untuk berbagai jenis pendapatan. Biasanya dengan memajaki beberapa bentuk pendapatan modal, pribadi dan perusahaan, dengan tarif rendah dan sering flat dan sisa bentuk pendapatan pada tingkat yang lebih tinggi dan progresif. Perekonomian dunia menuju liberasi dan globalisasi ekonomi. Yang keempat adalah pajak flat. Pajak flat merupakan sistem pemungutan tarif pajak proporsional untuk semua laba bersih, yaitu pendapatan modal, pendapatan tenaga kerja, pendapatan lainnya dikurangi semua pengurangan. Ini menyiratkan upah dan modal penghasilan dikenakan pajak yang sama, dan bahwa nilai tunjangan pajak tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Yang terakhir ada pajak pengeluaran. Banyak ekonom berpendapat bahwa pemajakan pengeluaran adalah cara perpajakan yang lebih sederhana dan lebih efektif daripada perpajakan pendapatan. Argumen efisiensi utama mendukung pengeluaran perpajakan adalah konsumsi saat ini dan masa depan dikenakan pajak pada tingkat yang sama, sedangkan pajak penghasilan menyiratkan bahwa hadir konsumsi dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah dari konsumsi masa depan, karena perpajakan penghasilan dari tabungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar @modo.